Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Waris dari kelas PJKR 2024 B NIM 24070163. Di sini saya akan menjawab pertemuan 6 yang berjudul Aliran Khawarij dan Syiah, Ideologi dan Gerakannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tentang bab aliran Khawarij dan Syiah, saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran Khawarij. Pengertian Khawarij secara bahasa, Khawarij adalah bentuk plural dari kata khorijah. Secara bahasa, ia terambil dari lafal khoroja yang bermakna kebalikan dari masuk. Disebut demikian karena mereka keluar agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada banyak definisi tentang siapakah Khawarij itu. Di antaranya ada yang mendefinisikannya dengan definisi luas hingga seluruh kelompok yang menyimpang dari pemimpin yang sah atau mempunyai akidah yang sama dengan kelompok Khawarij masa Ali bin Abi Thalib, maka disebut Khawarij. Beberapa definisi dari para ulama. A. Abu Al-Fat Abdul Karim Al-Shahrastani. Al-Shahrastani mendefinisikan Khawarij dengan definisi umum, sebab menurutnya Khawarij bukan hanya kelompok yang menyimpang dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib saja, namun mereka adalah setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah. B. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah seorang ulama ahli hadis terkemuka bermadzhab Syafi'i. Dalam definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan secara sempit kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat masuk dalam kategori Khawarij dengan metode qiyas atau analogi. Berbeda dengan definisi yang pertama, yang mana kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat dikatakan sebagai Khawarij sebab definisinya umum. C. Ibnu Hamzam Al-Andalusi. Secara istilah, yang dimaksud dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa takhim atau arbitrase. Nama-nama Khawarij: A. Khawarij. B. Muhakimah. C. Haruriyah. D. Al-Nahrawan. E. Al-Marikah atau yang mencabut atau keluar. F. Syurah, orang-orang yang dibeli. Sejarah kemunculan Khawarij. Yang pertama, bibit-bibit kemunculan Khawarij sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Yang kedua, Khawarij mulai tampak pada akhir-akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang ketiga, lalu Khawarij mulai tampak lagi pada era pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yakni pada saat terjadi perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Akidah dan ajaran Khawarij. Orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Yang ketiga, jabatan khalifah tidak dimonopoli kalangan tertentu. Sekarang aliran Syiah. Pengertian dan sejarah kemunculan Syiah.
Secara etimologi, menurut Ibn al-Mansur, kata Asy-Syiah dalam bahasa Arab berarti kaum yang berkumpul dalam sebuah perkara. Awal kemunculan dan asal-usul paham Syiah. Beberapa pendapat ulama tentang asal-usul kemunculan Syiah. Yang pertama, akar Syiah bermula sebelum risalah Rasulullah SAW. Yang kedua, akar Syiah bermula di zaman Nabi SAW. Yang ketiga, akar mula Syiah berasal dari peristiwa Perang Jamal. Kelompok Syiah. Yang pertama, Kaisaniyah. Yang kedua, Yazidiyah. Yang ketiga, Imamiyah. Yang keempat, Gulat atau ekstrim. Yang kelima, Ismailiyah. Sekarang doktrin Syiah. 1. Imamah. Yang kedua, doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Yang ketiga, Isma al-Imam atau kemaksuman para imam. Yang keempat, Taqiyah. Jadi itu sedikit penjelasan tentang aliran Khawarij dan Syiah. Sekarang kita akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan doktrin Syiah dan kelemahannya. Baik, di sini saya akan menjawab doktrin imamah. Doktrin imamah adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Menurut Muhammad Hussein, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuwah. Kelemahannya yaitu mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Karena doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya. Doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Doktrin Mahdisme meyakini bahwa imam mereka yang kedua belas Muhammad Al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Kelemahannya yaitu secara umum pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat, yang dinisabkan kepada Nabi SAW atau kepada imam-imam mereka. Ismah al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kelemahan ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafal an tersebut adalah Taqiyah. Taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dengan akidah. Kelemahan Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan atau kemunafikan belaka. Soal kedua, jelaskan doktrin Khawarij dan kelemahannya. Baik, orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat surat Al-Maidah ayat 44 adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Kelemahan fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Dosa besar tidak menjadikan seseorang kafir dan keluar dari Islam.
Mengangkat pemimpin hukum tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik, kelemahan, bertentangan dengan ajaran Islam. Mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Jadi saya sudah menjawab soal-soal yang ada di pertemuan 6 dengan judul aliran Khawarij dan Syiah. Sebelum saya tutup, apabila ada kata atau ucapan yang tidak benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.